Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada, amma ba'd. Tiada kata yang pantas untuk senantiasa kita ungkapkan kecuali puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan melafazkan kalimat hamdalah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa Allah sampaikan keharibaan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat-sahabat santri pesantren virtual Pondok Salat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kami dari Majelis Studi Dakwah Terapan dengan channel Ustadz Arifin Purba Official menyelenggarakan sebuah program pesantren virtual Pondok Salat yang mengevaluasi salat dari semua sisi. Ada tingkat dasar, tingkat lanjutan, dan tingkat pemantapan, dan itu free. Kajiannya setiap Sabtu malam Ahad jam 8 malam sampai jam setengah 10 malam. Kemudian link Zoom-nya akan di-share pada hari Sabtu pagi insya Allah. Silakan yang mau bergabung atau informasi lebih lanjut lihat di channel YouTube saya atau japri kepada nomor kami. Kemudian juga kami menyelenggarakan sebuah program haji khusus visa haji resmi langsung berangkat di tahun 2025. Insya Allah amanah, insya Allah amanah. Ya, nama travelnya Asia Tour. Silakan yang ada berminat mau berangkat haji untuk antum atau untuk saudara, untuk kenalan, tetangga dan sebagainya, silakan japri kepada saya. Baik, nah, yuk kita kembali meluruskan niat kita supaya bernilai ibadah. Nawaitu atlubul ilma ibtigha'a mardatillah. Aku niat menuntut ilmu mencari keridhaan Allah. Nah, ini untuk para santri. Adapun untuk pengasuhnya, nawaitu ubalighul ilma ibtigha'a mardatillah. Aku niat menyampaikan ilmu mencari keridhaan Allah. Jadi sebagai santri kita berniat, sebagai pengasuh juga berniat. Nah, insya Allah semuanya bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu Wa Taala dan akan mendapatkan hadiah dari Allah. Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan memudahkan jalan ke surga baginya. Nah, jadi dimudahkan ke surga itu adalah hadiah. Ya, bukan tujuan, bukan niat, bukan. Ini hadiah. Masih banyak lagi hadiah-hadiah lain kalau kita istiqomah dalam talabul ilmi, baik secara offline maupun secara online seperti ini. Baik sahabat-sahabat santri sekalian, kita masuk pada pertemuan yang ketujuh yang untuk tingkat dasar ini. Apa temanya? Ada 6 macam waktu sholat. Nah, ini tema kita kaji. 6 macam waktu sholat. Ada waktu afdol, waktu jawaz, dan waktu ikhtiar serta yang lainnya. Mari kita lihat. Allah memerintahkan kepada kita untuk senantiasa menjaga sholat 5 waktu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Hafizu 'alas salawati was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Artinya, peliharalah semua salat fardu dan salat wusta, dan tegakkanlah salat karena Allah dengan khusyuk. Jadi peliharalah, jagalah, penuhilah, tepatilah semua salat waktu itu. Salat fardu itu maksudnya waktu-waktunya. Nah, ini adalah perintah dan ini wajib hukumnya. Nah, kemudian waktu-waktu salat fardu itu sudah ditetapkan oleh Allah. Allah berfirman, innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya salat fardu itu telah ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Maksudnya telah ditentukan waktunya adalah masing-masing sholat itu waktunya ada masing-masing. Sholat zuhur ada waktunya, sholat asar ada waktunya, dan seterusnya.
Nah, ini Allah jelaskan. Nanti penjelasannya ada dalam hadis, rinciannya. Oke, waktu-waktu sholat fardu itu ada sholat zuhur, ya, waktu sholat zuhur, waktu sholat asar, waktu sholat maghrib, waktu sholat isya, dan waktu sholat fajar atau sholat subuh. Nah, jadi itu semua sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke, ya. Mari kita lihat yang pertama, waktu zuhur. Secara bahasa, zuhur berarti waktu zawal, yaitu waktu tergelincirnya matahari bergeser dari tengah-tengah langit di atas kepala kita itu menuju ke arah tenggelamnya, yaitu ke arah barat. Jadi sudah tergelincir sedikit, nah itulah zuhur. Nah, waktu zuhur adalah waktu ditegakkannya sholat zuhur ketika waktu telah masuk. Sholat zuhur disebut juga dengan sholat al-ula karena sholat yang pertama kali dikerjakan Nabi bersama Jibril. Nah, jadi pensyariatan sholat ini SK-nya itu diterima Nabi ketika Isra Mi'raj, ya, 2 tahun sebelum hijrah dari Makkah. Nah, kemudian setelah sampai di muka bumi, maka malaikat Jibril pun datang, ya, menyampaikan tuntunan selanjutnya dari Allah. Nah, pertama kali yang dilakukan oleh Nabi, ditegakkan oleh Nabi tentang sholat 5 waktu itu adalah sholat zuhur bersama dengan malaikat Jibril. Baik. Nah, awal waktu zuhur. Haddatsana Jabiru ibni Abdullah qala ja'a Jibrilu alaihi salam ila Nabi sallallahu alaihi wasallam hina zalati syamsu faqala qum ya Muhammad fasalli zuhra hina malati syamsu. Telah menceritakan kepada kami Jabir bin Abdullah, dia berkata, Jibril datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika matahari telah condong ke arah barat, tergelincir. Ia berkata, wahai Muhammad, bangkitlah dan tegakkanlah salat. Lalu beliau salat zuhur ketika matahari condong ke barat. Hadis riwayat Imam An-Nasai. Nah, ini yang pertama kali malaikat Jibril juga ikut, ya, untuk membimbing Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian disunnahkan mengakhirkan salat zuhur jika udara sangat panas. Anas ibni Malik yaqul kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza staddal bardu bakkaro bis salati wa idza staddal harru abrada bis salati, yakni al jumu'ah. Artinya, jika hari terasa sejuk, Nabi menyegerakan pelaksanaan sholat, dan apabila udara panas, beliau mengakhirkannya, yaitu sholat Jumat atau sholat zuhur. Nah, jadi kalau terlalu panas itu diakhirkan, jadi undur sedikit. Mengapa? Karena memang di padang pasir itu sangat panas, belum seperti sekarang, ya, di setiap hotel, di masjid itu AC-nya dingin. Zaman dulu betul-betul panas. Oke. Nah, yang kedua sekarang kita, waktu asar. Asar secara bahasa diartikan sebagai waktu sore hingga matahari memerah, yaitu akhir dari siang. Salat asar adalah salat ketika telah masuk waktu asar. Salat asar ini juga disebut dengan salat wusta. Nah, jadi salat asar itu adalah salat wusta. Baik, ya. Nah, kemudian awal waktu salat asar. Haddatsana Jabir ibni Abdullah qala ja'ahu Jibril alaihi salam ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini sambungan yang hadis tadi. Tsumma makatha hatta idza kana fai'ur rajuli mithlahu ja'ahu al-'asri faqala qum ya Muhammad fasallil 'asr. Kemudian dia menetap tatkala bayangan seseorang seperti aslinya. Ya, Jibril datang pada waktu asar, lantas berkata, wahai Muhammad, bangkitlah dan tegakkanlah salat. Lalu beliau pun salat asar. Nah, jadi salat asar itu apabila bayang-bayang sudah lebih panjang sedikit daripada benda aslinya. Nah, akhir waktu asar, an Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala
man adraka rak'atan minal asri qabla an taghruba syamsu faqad adraka al-asra wa man adraka rak'atan minas subahi qabla an tatlu asy-syamsu faqad adraka. Dari Abu Buraidah, ya, dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa mendapatkan satu rakaat salat asar sebelum terbenamnya matahari, maka ia telah mendapatkannya. Dan barang siapa mendapatkan satu rakaat saat subuh sebelum terbitnya matahari, maka dia telah mendapatkannya. Nah, ini akhir waktu asar dan akhir waktu subuh, ataupun salat-salat lainnya. Jadi intinya, misalnya kita salat asar nih, salat asar kan 4 rakaat, ya. Kemudian mendapatkan 1 rakaat. Begitu kita 1 rakaat sudah berdiri, mau rakaat kedua itu tiba-tiba masuk waktu maghrib, nah maka salat asarnya sah. Nah, cuman perbuatannya itu nanti dipertanyakan kenapa sampai ditunda sedemikian rupa. Begitupun salat subuh. Nah, 1 rakaat kita sudah berdiri, tinggal 1 rakaat lagi matahari terbit, itu sah salat subuhnya. Dan waktu-waktu yang lain. Baik, ya. Nah, kemudian disunnahkan menyegerakan sholat asar atau awal waktu. Haddatsani Anas ibn Malik qol kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalla asra wa syamsu murtafi'atun hayyatun fa yadhhabu zahibu ila al-awali fayatihim wa syamsu murtafi'atun wa ba'dul awali minal Madinah ala arba'ati amyalin aw nahwihi. Artinya, telah menceritakan kepada aku Anas bin Malik berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaksanakan salat asar saat matahari masih meninggi. Dan jika ada seseorang pergi menemui keluarganya kemudian kembali, maka ia akan mendapati matahari masih meninggi. Sedangkan sebagian desa jaraknya dengan Madinah adalah berjarak sampai 4 mil, 1,6 km, yaitu 1,6 km yaitu 6,4 km atau sekitar itu. Nah, jadi ini adalah disunahkan menjalankan sholat asar. Jadi ketika itu sahabat ada yang sholat asar, ya, sholat asar bersama Nabi di Madinah. Lalu habis sholat asar mereka itu pulang, pergi ke kampungnya, balik lagi ke Madinah masih siang, masih terang. Artinya apa? Disunahkan itu menjalankan sholat asar itu di awal-awalnya. Begitu bayang-bayang lebih panjang sedikit dari bendanya, disitulah waktu awal asar itu. Nah, disitu disegerakan, jangan sampai ditunda dia. Nah, ancaman bagi yang meninggalkan sholat asar. An Abi al-Malihi qol kunna ma'a Buraidah fi ghazwatin fi yaumin dzi ghaimin faqal kabbaru bis salatil asr fa inna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala man taraka salatal asri faqad habita amaluh. Berkata Abi Malih, kami bersama Buraidah pada saat perang di hari yang mendung. Kemudian ia mengatakan, segerakanlah salat asar, karena Nabi pernah bersabda, barang siapa yang meninggalkan salat asar maka amalnya telah batal. Nah, ini salah satu penting salat asar. Ya, jangan ditunda, apalagi ditinggalkan. Segera, kata Nabi. Nah, ini ya, jadi kita harus hati-hati. Nah, masuk kita yang ketiga, waktu maghrib. Secara bahasa, maghrib berarti waktu dan arah tempat tenggelamnya matahari. Ya, maghrib berarti waktu dan arah tempat terbenamnya matahari, itulah maghrib. Nah, kemudian sholat maghrib adalah sholat yang dilaksanakan pada waktu tenggelamnya matahari. Jadi betul-betul tenggelam dia. Ya, betul-betul tenggelam. Awal waktu sholat maghrib. Haddatsana Jabir ibn Abdullah qol ja'a Jibril alaihi salam ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini sambungan hadis yang di depan tadi, An-Nasa'i. Tsumma makatha hatta idza ghabati syamsu ja'ahu faqala qum fasallil maghrib. Faqama fasallaha hina ghabati syamsu sawa'an. Artinya, kemudian dia menetap Jibril, ya. Jibril datang lagi ketika matahari telah terbenam dan berkata, bangkitlah dan tegakkanlah salat maghrib. Lalu beliau pun salat maghrib ketika matahari terbenam. Ini masih hadis An-Nasa'i, ya. Jadi urutannya seperti itu dalam hadis itu.
Waktu zuhur, waktu asar, sekarang waktu maghrib. Nah, akhir waktu salat maghrib an Abdullah bin Amr an Nabi sallallahu alaihi wasallam qol wa waqtul maghribi ma lam yasqut thawrus syafaq. Dari Abdullah bin Amr bahwa Nabi SAW bersabda, dan waktu sholat maghrib itu selama tebaran syafaq atau mega merah belum menghilang. Di ufuk barat itu begitu matahari terbenam ada mega merah. Kalau itu belum hilang, belum masuk waktu isya, masih waktu maghrib. Jadi waktu maghrib itu akhirnya itu ya ketika dia hampir hilang ya, hampir hilang di ufuk barat sana. Nah, kayak menyegerakan salat maghrib an Marsad ibni Abdullah qol lama qadima alaina Abu Ayyub ghazian wa Aqbatu ibni Amr yawma idzin ala Misra fa akhara al-maghriba faqama ilaihi Abu Ayyub faqala lahu ma hadhihi shalah ya Uqbah faqala sugilna qala ma qala amma sami'ta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul la tazalu ummati bi khairin aw qala al fitrati ma lam yuakhiru al maghriba ila an tastabikan nujum. Artinya dari Mas'ad bin Abdullah dia berkata, tatkala Abu Ayyub mendatangi kami sebagaimana tentara perang, dan pada saat itu Uqbah bin Amr menjadi gubernur Mesir, dia mengakhirkan salat maghrib. Maka Abu Ayyub mendatangi dan berkata, salat apa ini wahai Uqbah? Dia menjawab, kami disibukkan banyak urusan macam-macam. Lantas Abu Ayyub berkata, tidakkah engkau pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, umatku akan senantiasa dalam kebaikan atau di atas fitrah selama mereka tidak mengakhirkan salat maghrib hingga semua binatang-binatang nampak. Nah, itu. Jadi akhir sholat maghrib itu ya binatang mulai berkeliaran. Arti syafaq merah, warna merah, mega merah itu hilang di ufuk barat. Nah, jangan sampai di situ, di awal segera dia. Nah, baik waktu isya sekarang. Isya adalah sebuah nama untuk saat awal langit mulai gelap atau setelah maghrib hingga sepertiga malam yang awal. Nah, kemudian sholat isya disebut demikian karena dikerjakan pada waktu tersebut. Nah, ini ada yang mengatakan waktu isya itu sejak hilangnya mega merah di ufuk barat sampai sepertiga malam yang awal. Sepertiga malam yang awal itu jam berapa? Kalau sepertiga akhir malam itu jam 3, ya, mulai jam 3 itu sepertiga akhir malam. Jam 3:30 gitu, ya. Nah, kalau pertengahan malam itu jam 12. Nah, kalau sepertiga awal malam itu ya sekitar jam 11. 11:30, 12. Nah, tapi ada yang mengatakan nanti waktu isya itu ya sampai menjelang azan subuh. Itu masih waktu isya. Ya, walau a'lam ya. Nah, kemudian awal waktu isya. Hadatsana Jabir ibni Abdullah qol ja'a Jibrilu alaihi salam ila Nabi sallallahu alaihi wasallam thumma makatha hatta idza dhahaba syafaq ja'ahu faqala qum fasallil isya faqama fasallaha. Kemudian dia menetap dan tatkala awan merah telah hilang di ufuk barat, Jibril datang lagi dan berkata kepada Nabi Muhammad, bangkitlah Muhammad dan tegakkanlah salat isya. Lalu beliau pun salat isya. Nah, ya seperti itu urutannya. Kemudian disunahkan mengakhirkan salat isya. An Abi Hurairah qala qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam laula an asyqa ala ummati la amartahum ay yuakhiru al-isya ila thuluthil laili aw nisfihi. Jika sekiranya tidak memberatkan umatku, maka akan aku perintahkan agar mereka mengakhirkan sholat isya hingga sepertiga atau setengah malam. Ini maksudnya sholat berjamaah di masjid itu kalau bisa ya sepertiga awal malam atau setengah malam. Jam tengah malam itu jam 12. Kalau nggak memberatkan secara berjamaah ya. Nah, ini secara berjamaah. Kata sebagai ulama,
Ini perintah ini ya tidak hanya secara berjemaah, secara pribadi-pribadi pun kalau memang dia ada keperluan tertentu, ya dia disunahkan. Sholat Isya-nya diakhirkan. Sholat Isya-nya diakhirkan bisa sepertiga awal malam atau pertengahan malam. Oke. Hadis riwayat Imam Tirmidzi. Kemudian akan tetapi hal ini tidak selalu dikerjakan Nabi. An Muhammad ibni Amr ibni Hasan ibni Ali qala qadimal hajjaju wa sa'alna Jabir ibni Abdullah faqala kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yusalli wal isya'a ahyanan wa ahyanan idza ra'ahum ijtama'u ajjala wa idza ra'ahum abtau akhara. Nabi menegakkan sholat dan sholat Isya terkadang beliau mengikuti keadaan jamaah. Jika beliau melihat sudah berkumpul maka beliau pun mensegerakan, dan jika mereka belum berkumpul maka beliau pun mengakhirkan. Tengok ke masjid sama Nabi, wah belum ada jamaah, yang apa-apa nanti diakhirkan. Tapi tengok sama Nabi udah pada berkumpul, segera. Seperti itu. Nah, kemudian dimakruhkan tidur sebelum Isya dan berbincang-bincang yang tidak diperlukan setelahnya. An Abi Barzata anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yakrahun nauma qabla al-isya wal haditsa ba'daha. Artinya, Nabi SAW membenci tidur sebelum sholat Isya. Habis sholat maghrib dia tidur. Nah, tapi kalau kecapean banget, ya sebagian ulama mengatakan boleh. Capek banget atau dia habis makan obat, ya obat itu mengandung apa namanya itu istilahnya itu membuat kita ngantuk dan tidur. Oh nggak mau dia tertidur, itu jadi masalah. Dan yang nggak boleh itu jadi kebiasaan dan melakukan pembicaraan yang tidak berguna setelahnya. Setelah sholat Isya ngobrol ngalur ngidul lah, itu sebetulnya dimakruhkan, dilarang dalam Islam. Baik. Kemudian yang kelima, waktu fajar, waktu sholat subuh. Fajar secara bahasa berarti cahaya putih. Di pagi hari ya, sholat fajar disebut juga sebagai sholat subuh dan sholat godah. Kemudian fajar ada dua jenis, yaitu pertama fajar kadzib, yang merupakan pancaran sinar putih di ufuk timur yang mencuat ke atas kemudian hilang. Setelah itu langit kembali gelap. Itu namanya fajar kadzib, yaitu fajar bohong dia. Nah, yang kedua fajar shadiq, yang merupakan cahaya putih di ufuk timur yang memanjang dari arah ufuk, ya. Cahayanya ini akan terus-menerus menjadi lebih terang hingga terbit matahari. Nah, itu namanya fajar shadiq, fajar yang sesungguhnya. Nah, itulah jadi awal fajar shadiq itu namanya fajar. Awalnya sampai nanti terbit matahari. Nah, kalau kita lihat dalam gambar ini, yang sebelah kanan kita adalah Al-Fajar Al-Kadzib, yang sebelah kiri adalah Al-Fajar As-Shadiq. Nih, Fajar Shadiq itu, Fajar Kadzib itulah itu waktu imsak sebetulnya. Misalkan imsak itu sebelum subuh. Ya. Nah, jadi Al-Fajar Shadiq yang sebelah kiri itu betul-betul Fajar Kadzib. Jadi memanjang dia secara horizontal. Kalau Kadzib vertikal berdiri dia. Warna putih itu berdiri. Nanti dia hilang, gelap lagi. Nah, setelah itu baru nanti muncul ini Fajar Shadiqnya itu. Memanjang dia, memanjang tidur, namanya horizontal. Kalau yang kadzib bercahaya dia meninggi dia, vertikal, ya, vertikal berdiri dia. Itu namanya kadzib. Nanti dia hilang, gelap, baru nanti muncul Fajar Shadiq. Awal waktu sholat fajar, hadatsana Jabir ibn Abdullah qala jaa Jibril alaihi salam ila Nabi sallallahu alaihi wasallam thumma ja'ahu hina sata al-fajr fi subhi faqala qum ya Muhammad wa shalli faqama fa shalla subha. Artinya, dan saat fajar terbit pada waktu subuh, ia Jibril berkata, bangkitlah wahai Muhammad dan tegakkanlah salat. Lalu beliau pun salat subuh. Nah, ini di awalnya itu ya. Begitu fajar shadiq ya itu nampak, nah itu sudah masuk waktu subuh dia. Nah, kemudian disunahkan menyegerakan waktu salat subuh fajar pada saat keadaan golas, gelap yang bercampur putih. Nah, Anas ibn Malikin anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
ghaza Khaybar wa shallaina indaha salatul ghadati bi Ghalas. Rasulullah SAW berperang pada saat perang Khaybar, maka kami salat ghadah fajar di Khaybar pada saat Ghalas, yaitu pada saat gelap, ya, gelap dicampur dengan warna-warna putih, ya, gelap bercampur putih kayak ada embun gitu. Nah, itu. Jadi itu masih waktu subuh, itu masih waktu subuh. Tapi waktu-waktu sholat fardu lanjutan, ini hadis ini redaksinya, kita lihat terjemahannya. Kemudian besoknya ia datang lagi ketika bayangan orang sama seperti aslinya dan berkata, wahai Muhammad, bangkitlah dan tegakkanlah sholat. Lalu beliau pun sholat zuhur. Kemudian Jibril datang lagi tatkala bayangan benda seperti 2 kali lipatnya. Ia berkata, wahai Muhammad, tegakkanlah sholat. Lalu beliau pun sholat asar. Kemudian Jibril datang lagi untuk sholat, ya, untuk sholat saat matahari terbenam dan hanya satu waktu. Ia berkata, wahai Muhammad, tegakkanlah sholat. Lalu beliau pun sholat maghrib. Ia juga datang untuk sholat isya seketika sepertiga malam berlalu. Wahai Muhammad, tegakkanlah sholat. Lalu beliau sholat isya. Kemudian Jibril datang untuk sholat subuh ketika sudah terang sekali. Ya, terang sekali. Ia berkata, wahai Muhammad, tegakkanlah sholat. Lalu beliau pun sholat subuh. Lalu beliau bersabda, semua waktu sholat adalah di antara 2 waktu ini. Nah, ini. Jadi 2 hadis ini menceritakan tentang sholat 5 waktu, baik awalnya maupun akhir-akhirnya. Nah, taib, ini ilustrasinya. Ya, kita berdiri tegak, sebelah kanan itu timur, sebelah kiri barat, sebelah atas utara, sebelah bawah selatan. Nah, jadi yang pertama waktu zuhur itu matahari tergelincir sedikit, dia mengarah ke barat, mengarah ke barat. Itu waktu zuhur. Kemudian waktu asar, nah itu bayang-bayangnya lebih panjang daripada aslinya, lebih panjang daripada orangnya. Bayangannya lebih panjang, itu namanya asar. Kemudian maghrib itu, ya, betul-betul terbenam matahari. Kalau belum terbenam namanya ghurub, ya, menjelang maghrib. Nah, begitu sudah betul-betul tenggelam, hilang dia mataharinya, yang nampak cuma cahaya merah, itu maghrib. Nah, kemudian ada pun isya. Nah, ini isya ini apabila cahaya merah betul-betul sudah hilang dia. Itulah waktu isya. Nah, waktu subuh, fajar. Waktu fajar itu, ya, setelah nampaknya fajar sodik tadi. Nampak fajar sodik tadi. Nah, itulah waktu fajar, waktu subuh. Nah, kemudian lamanya, ini kita lihat, antara zuhur ke asar itu kurang lebih 3 jam 21 menit. Kemudian lamanya waktu dari asar ke maghrib itu kurang lebih 2 jam 33 menit. Kemudian dari maghrib ke isya itu kira-kira 1 jam 53 menit. Nah, dari isya ke fajar, ini yang panjang, 15 jam 4 menit. Ya, itulah tentang jarak dari sholat waktu-waktu menuju sholat yang berikutnya. Nah, dari fajar subuh sampai terbitnya matahari itu ada space waktu 1 jam 59 menit, kurang lebih begitu. Nah, baik, waktu sholat fardu terbagi 6. Yang pertama waktu afdol, yang kedua waktu jawaz, yang ketiga waktu ikhtiar, nah, yang keempat waktu haram, dan yang kelima adalah waktu darurat, selesai haid ada sisa waktu. Yang keenam waktu uzur, yaitu menjamak sholat di ujung waktu. Ini waktu-waktu dalam Islam, ya, waktu-waktu sholat fardu dalam Islam. Mari kita lihat sholat di awal waktu adalah sholat paling afdol. An Ummi Farwata qalat su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyul a'mali afdalu qala as-salatu fi awwali waqtiha. Dari Ummu Farwah, dia berkata, Rasulullah ditanya, amalan apakah yang paling utama ya Rasulullah?
yang paling afdol? Beliau menjawab, sholat di awal waktu, itu kata Nabi. Jadi sholat awal waktunya sholat yang paling afdol, ibadah yang paling afdol. Nah, kemudian sholat pada waktunya amal paling dicintai. Sahibu hadhihi dar wa asyara ila dari Abdillahi qol sa'altun Nabiya sallallahu alaihi wasallam ayyul amali ahabbu ilallah qala as-salatu ala waqtiha. Nah, pemilik rumah ini menceritakan kepada kami seraya menunjuk rumah Abdullah yang berkata, aku pernah bertanya kepada Nabi SAW, amal apakah yang paling dicintai Allah? Beliau menjawab, sholat pada waktunya. Nah, ini amal paling dicintai. Kalau tadi sholat paling afdol di awalnya. Nah, kalau kita sholatnya itu setelah lewat awal, ya, nah, maka disinilah kata Nabi, sholat masih pada waktunya dia. Nah, itu paling dicintai oleh Allah. Nah, kalau mau dicintai oleh Allah atau menjadi Habibullah, ayo kita tegakkan sholat ya, di awal waktu. Di awal waktu. Baik, jika ketiduran atau lupa maka sholatlah saat bangun dan atau ingat. An Anas ibni Malik qala Nabi sallallahu alaihi wasallam man nasiya salatan aw nama anha fakafaratuha ayusalliyaha idza zakaraha. Barang siapa yang lupa atau tertidur dari sholat, maka kafaroh tebusannya adalah dia sholat ketika ia ingat. Misalnya kita terbangun sholat subuh itu udah hampir setengah 7. Gimana itu? Ya orang tidur nggak wajib sholat, begitu bangun baru wajib sholat. Udah segera dia berwudu, bersuci dia, udah dia sholat. Tapi Ustaz kan sudah terbit matahari sudah lewat. Iya, karena orang tidur nggak wajib sholat, bangun tidur baru wajib sholat, maka sholatlah dia. Apa niatnya? Nah, di situ kata ulama ada niatnya mengqadha, ada niatnya sholat di luar waktu. Ya. Di dalam riwayat lain An Anas ibni Malik, an Nabi sallallahu alaihi wasallam qol, man nasiya salatan falyusalli idza dzakaraha la kafarata laha illa dzalik. Barang siapa lupa terhadap satu salat, maka hendaklah dia salat ketika ingat. Nah, jika tidak ada kafarat baginya kecuali salat itu. Nah, itulah kafaratnya, itulah sebagai gantinya. Kayak tadi jangan setengah 7 karena ketiduran. Ya udah salat di situ setelah berwudu tentunya. Baik. Nah, waktu-waktu yang dilarang salat. Dalam 3 keadaan, ini hadis ya, kita lihat terjemahannya. Ada 3 waktu yang mana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah melarang kita untuk sholat atau menguburkan jenazah pada waktu tersebut. 1, saat matahari terbit hingga ia agak meninggi, maksudnya tergelincir, pas betul-betul di kepala nggak boleh. Saat matahari tepat berada di pertengahan langit hingga ia betul-betul condong ke barat. Nah, ini tadi tergelincir sedikit, ya, tergelincir sedikit. Nah, yang pertama saat terbit nggak boleh, terbit lewatkan dulu waktu terbit, waktu syuruk baru boleh, waktu duha. Nah, yang kedua ini saat matahari betul-betul di kepala kita. Nah, biarkan tergelincir dulu, waktu zuhur baru boleh disolat mayit. Yang ketiga saat matahari hampir terbenam hingga terbenam sama sekali. Nah, jadi dia hampir terbenam atau mulai terbenam, itu nggak boleh sholat mayit. Tapi begitu sudah masuk waktu maghrib, betul-betul gelap hilang, nah, di situ udah baru boleh sholat maghrib. Sholat jenazah. Kemudian sholat sunnah saat iqamah. An Abi Hurairah an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala idza uqimatis salatu fala salata il maktubah. Jika iqamat salat sudah dikumandangkan, maka tidak ada salat selain salat wajib. Ini kalau kita di masjid ya, kalau di rumah beda. Di rumah boleh. Kita di masjid nih, kita tahiyatul masjid, masih 1 rakaat. Pas rakaat kedua kita lagi berdiri, tiba-tiba ada yang qomat. Nah, ini qomat itu segera udah langsung kita batalkan sholat kita. Kita bergabung ya dengan sholat berjamaah itu. Begitu tuh, karena tidak ada sholat selain sholat fardu kalau qomat sudah dikumandangkan. Baik, nah apakah sah sholat berdasarkan jadwal waktu sholat? Ini pakai hisab dia. Ya zuhur misalnya, subuh misalnya jam 4:43, zuhur jam 12 pas, asar 15:20, maghrib 17:58, isya 9:05.
boleh nggak kalau kita mau sholat itu kita bukan melihat matahari, ya bukan melihat bayang-bayang matahari dan seterusnya, tapi kita melihat hitungan waktu sholat. Jadi menurut hitungan hisab, boleh nggak? Nah di sini ada berbeda pendapat ulama. Ada yang mengatakan nggak boleh karena Nabi nggak pernah melakukan itu. Ada yang mengatakan boleh karena inilah perkembangan ilmu pengetahuan. Nah begitu tentang puasa tadi, mengawali puasa itu atau mengakhiri puasa itu dengan melihat bulan atau dengan menghisab, menghitung nih. Kalau ormas NU sama pemerintah dan yang lainnya itu kan pakai ru'yat, pakai melihat, menyaksikan. Tapi kalau ormas Muhammadiyah dan yang lainnya itu tidak. Apa capek-capek? Orang memang kita bisa menghitung kok. 10 tahun akan datang sudah ketahuan itu. Kapan Ramadan, kapan Lebaran. Nah begitu juga sholat. Ada namanya jadwal sholat abadi. Tinggal nambah beberapa menit untuk daerah tertentu. Nah jadi sekali lagi, ya ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan tidak boleh. Kita harus mengikuti Nabi, betul-betul melihat matahari. Ya dikembalikan kepada masing-masing. Kalau saya pribadi boleh ya melihat hisab jadwal waktu sholat seperti ini. Tapi penetapan awal waktu sholat. Nah tadi ya ru'yat dan hisab. Kalau ru'yat itu melihat matahari tergelincir atau tidak tergelincir. Nah kalau hisab menghitung dia, hitung dia. Nah jadi kalau ru'yat itu melihat matahari masa Nabi dan sahabat. Nah kalau hisab ini menghitung jam zaman modern sekarang ini, dihitung dia jamnya sampai itu terbit dan terbenamnya bulan itu juga ketahuan. Baik, nah insya Allah kita bersambung nanti pada pertemuan ke-8 insya Allah. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita dan keluarga kita semua. Silakan di-share dan diamalkan. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.